I'm Supri, and I'm looking for a new place to change myself. No, I'm here, and I don't know where am I. I'm confused. Where should I go? I need someone who can accompany me. I need a place that can guide me to the right path. Is it the right place? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim, dan semoga semuanya menjadi Ahlul Quran. Kami atas nama Pesantren Tasdiqul Quran dan juga Yayasan Tasdiqul Quran mengucapkan selamat datang kepada adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian semuanya, santri, ikhwan dan akhwat Pondok Pesantren Tasdiqul Quran. Semoga adik-adik sekalian nanti betah pesantren di sini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita belajar dimanapun berada, termasuk khususnya di pesantren Tasdiqul Quran. Yang pertama, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebaskan diri kita dari niat-niat bukan karena Allah. Kalau orang memotivasi, alhamdulillah. Orang tua memfasilitasi, memotivasi, alhamdulillah. Tapi yang penting adalah bagaimana hati kita, tekad, niat. Saya datang ke pesantren ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan hidayah dari Allah, ingin mendapatkan sesuatu yang bisa jadi bekal nanti di kemudian hari. Niat karena Allah. Insya Allah apapun masalah akan kita sama-sama hadapi, apapun rintangannya akan mudah terlewati. Dan yang kedua adalah ibarat gelas yang kosong. Kalau gelasnya kosong, diisi akan mudah. Ya, akan mudah diisi dengan ilmu, diisi dengan informasi, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Nah, tapi kalau gelasnya itu kita tutupi, ya, kita tutupi dengan tutup atau dengan plastik, tidak akan bisa masuk air tersebut. Ya, minimal kalaupun gelas itu kotor ataupun warnanya tidak jernih, tapi karena dibuka tidak ada tutupnya, ketika ada masuk air yang jernih, maka lama-lama gelas itu akan terisi dengan air yang jernih, tergantikan air yang kotor dengan air yang jernih. Itulah ibarat hidup kita. Jadi gelas itulah diri kita. Kalau diri kita masih banyak kekurangan, masih banyak tidak bisa, tidak tahu ini, tidak tahu itu, tetapi insya Allah dengan sedikit demi sedikit air masuk ke gelas itu, maka gelas itu akan berisi dengan air yang jernih. Kuncinya adalah keterbukaan. Buka hati kita, buka pikiran kita, buka segala aspek-aspek yang menutupi diri kita untuk maju. Yang ketiga, kita harus menjadi siswa yang betul-betul takdim terhadap guru, takdim, memuliakan, menghormati pada ustadz-ustadz yang ada di sini, para kiai di sini, semua sivitas SDM di pesantren ini, semua adalah guru untuk kalian, ya. Semua akan memberikan bimbingannya, semua yang memberikan didikannya. Kalau kita terima dengan baik, kita hormati, insya Allah. Di samping nanti mudah dapat ilmunya, dan juga nanti dapat berkahnya. Jadi ilmunya kita ikhtiari dengan sungguh-sungguh belajar, berkahnya kita menyempurnakan, menghormati, penghormatan kita, takdim kita kepada sivitas atau lembaga
Tasdikul Quran ini. Gurunya, para musrif dan musrifahnya, para ustadz ustazahnya, para kiai di sini, semuanya. Nah, insya Allah dengan 3 hal ini, 3 kunci supaya kita berhasil belajar di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Dan kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua siswa semuanya yang telah memberikan kepercayaan untuk pesantren kami, sehingga kita sama-sama mendidik mereka. Ketika di rumah, mereka adalah anak-anak semua Bapak Ibu sekalian. Ketika di pesantren adalah anak-anak kita semuanya, ya. Jadi mari kita sama kerjasama antara orang tua dan pesantren di sini. Dan namanya pesantren bukan sebagai jual beli, ya, tetapi pesantren dan orang tua dan keluarga adalah kerjasama menghasilkan generasi yang lebih baik lagi. Insya Allah di sini ada program yang khusus spesial, terutama TEA. T-nya adalah tahfizul Quran. Mudah-mudahan anak-anak sesuai dengan target, ya. Yang kedua, kita belajar bahasa Arab di sini, bahasa Inggris sehari-hari, dan kemudian kita bangun karakteristik dan akhlakul karimah dan akidah yang kuat. Terima kasih. Selamat belajar, semangat berjuang, semangat berjihad, dan orang kan juga terus doakan mereka supaya mereka betah dan terus menjalani thalabul ilmi dengan baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nashkurullah Azza wa Jalla alladhi qada'atuna ni'aman kathirah hatta nastati an najtami wa nara fi ayyi makan wa fi ayyi waqtin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua wali santri baru kelas 7 SMP Tasdikul Quran, yang kami banggakan anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati baru kelas 7 SMP Islam Tasdikul Quran. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita kesehatan, keimanan, ketakwaan tentunya. Apalagi di masa pandemi ini, mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan penambahan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, orang tua santri sekaligus ananda sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan acara MPLP, masa pengenalan untuk pesantren Tasdikul Quran. Tentunya pada acara ini sangat berbeda dengan acara tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya ketika acara MPLP itu dilaksanakan secara tatap muka. Santri datang ke pesantren, kemudian di pesantren diadakan satu acara untuk pengenalan pesantren dan lain sebagainya. Namun pada kali ini terasa sangat spesial tentunya, bahwa kita tidak bisa melaksanakan hal tersebut, namun kita tetap akan melaksanakan MPLS secara virtual. Dan mudah-mudahan ini pun tidak mengurangi esensi daripada pengenalan pesantren, supaya santri bisa mengenal pesantren Tasdikul Quran secara umumnya. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan secara singkat mengenai pesantren Tasdikul Quran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesantren Tasdikul Quran merupakan salah satu pesantren yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah,
di tahun ajaran ini kita sudah menerima santri baru untuk tingkat SMP Tasdikul Quran. Dan kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua yang telah ikhlas memberikan amanahnya kepada kita, para pengajar, para pendidik di pesantren Tasdikul Quran, sehingga menitipkan anaknya untuk sama-sama dididik dan dibina di pesantren Tasdikul Quran. Bahwa pesantren Tasdikul Quran memiliki dua kurikulum. Yang pertama kurikulum dari dinas, kemudian yang kedua kurikulum khas pesantren Tasdikul Quran. Karena dalam visinya, visi pesantren Tasdikul Quran adalah menjadi pesantren Qurani yang nantinya mampu mencetak generasi yang soleh, berkarakter, bermanfaat, tentunya dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam misinya, kita ada 4 program yang kita unggulkan, yaitu TA. T-nya adalah tahfidz Al-Quran, kemudian E-nya bahasa Inggris, kemudian A-nya adalah bahasa Arab, kemudian yang terakhir adalah akidah dan akhlak. Tentu ini menjadi PR besar bagi kita semua, tidak hanya para pendidik di pesantren, tapi juga perlu kolaborasi, kerjasama, baik itu dari pesantren ataupun dengan para orang tua santri. Apalagi di masa pandemi ini, tentu proses pembelajaran nantinya akan dilaksanakan secara virtual atau secara daring dalam jaringan sampai dengan tanggal 25 September 2020. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya hakikatnya pesantren ingin menghadirkan santri di pesantren Tasdikul Quran, bisa bertatap muka dengan para pendidik, dengan para pengajar, kemudian di sana akan terbangun nanti karakter-karakter yang tadi sudah disebutkan, menjadi santri yang berkarakter baik. Namun tentunya dalam masa ini kita tidak bisa untuk melaksanakan tatap muka langsung di sini, maka tentu nanti pun akan ada kerjasama dengan orang tua santri selama proses pembelajaran daring ini. Kemudian selanjutnya, bahwa pembelajaran kita untuk beberapa bulan ke depan dilakukan secara daring. Hal ini mengingat bahwa pesantren Tasdikul Quran sendiri belum bisa untuk menghadirkan santri-santri ke pesantren. Hal ini kenapa? Karena ada beberapa protokol kesehatan yang memang belum bisa pesantren tempuh untuk mewujudkan dan menghadirkan santri di pesantren Tasdikul Quran. Namun tidak menghilangkan esensinya, kita akan tetap melaksanakan pembelajaran sebisa mungkin, kita berinovasi dan tentunya membutuhkan kerjasama yang baik antara pesantren, pendidik di sini dengan para orang tua yang ada di rumah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas mengenai pesantren Tasdikul Quran, bahwa memang di zaman sekarang ini, apalagi industri 4.0 yang luar biasa hebohnya, bahkan semuanya dilakukan secara internet, namun dalam karakter, membentuk karakter seseorang itu tidak bisa dilakukan dengan hal seperti itu. Membentuk karakter santri itu dibentuk dengan pembinaan, kebiasaan. Maka di pesantrenlah santri mulai dibina, dibiasakan. Namun insya Allah pada waktu pandemi ini kita akan sama-sama mengolah bagaimana ketika santri di rumah dengan pantauan kita juga, dan tentunya dengan kerjasama dengan orang tua, kita akan coba berinovasi untuk tetap membentuk dan mengusahakan agar tercipta karakter-karakter santri meskipun di rumah tapi terasa di pesantren. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kami ucapkan banyak terima kasih, jazakumullahu khairan katsira, atas kepercayaan Bapak Ibu semua menitipkan dan mengamanahkan anak-anaknya untuk dibina dan dididik di pesantren Tasdikul Quran. Aqul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Perkenalkan, nama Bapak Tian Trisutrisno. Bapak di sini sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Multi Intelijensi Tasdikul Quran. Bapak ucapkan selamat datang kepada kalian semua, selamat bergabung di SMP ini Tasdikul Quran. Bapak harapkan kalian nanti bisa mengambil banyak ilmu dari sini. Kalian nanti akan dibekali oleh berbagai macam program. Programnya yaitu ada program TA, tahfiz, English, Arabik, akidah dan akhlak. Selama kalian nanti di sini, kalian nanti akan cakap dalam berbahasa Inggris maupun berbahasa Arab. Kalian akan dibekali oleh sifat-sifat yang baik, berakhlakul karimah. SMP ini pun ada visi misi SMP. Visi misinya yaitu visi membentuk pribadi Islam yang berkarakter, berdaya saing dan mandiri. Misinya adalah mengembangkan kurikulum dan sistem pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan As-Sunnah yang bersinergi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mempersiapkan generasi hafiz dan pencinta Al-Quran dengan cara menghafal, memahami, mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkannya. Yang ketiga, menanamkan akidah dan ibadah amaliyah serta akhlakul karimah. Yang keempat, mengembangkan model pendidikan multi intelijensi. Yang kelima, membekali para lulusan dengan kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Arab sebagai bekal mengarungi wawasan internasional. Yang keenam, membubuhkan kreativitas dan kemandirian. Yang ketujuh, membudayakan pengembangan lingkungan sekolah yang bersih, rapi, asri, indah, dan nyaman. Yang kedelapan, menjalin kerjasama dengan semua stakeholder sekolah dengan baik. Itu adalah visi misi sekolah ini. Insya Allah selama kalian di sini, kalian akan dibekali oleh berbagai macam program. Bapak harapkan kalian betah di sini dan kita berdoa bersama supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, supaya kita bisa bergabung bersama di pesantren tercinta kita di SMP Islam Multi Intelijensi Tasdikul Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman serta nikmat sehat supaya kita bisa berkumpul dalam acara MPLP, Masa Pengenalan Lingkungan Pesantren secara daring. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak luput keluarganya, para sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan kegiatan kesiswaan. Adapun poin-poin kegiatan kesiswaan, yang pertama, pembiasaan. Di luar daripada proses belajar mengajar, tentunya kalian akan dihadapkan dengan pembiasaan. Meliputi apa saja? Yang pertama, sholat duha. Yang kedua, membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga, membaca Asmaul Husna. Poin yang kedua, kegiatan. Kegiatan hari besar, salah satu contohnya adalah memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kalian harus ikut berpartisipasi. Kemudian selanjutnya ada kegiatan LDKS. Apa itu LDKS? Latihan dasar kepemimpinan siswa untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri kalian. Poin yang ketiga, OSIS. Di pesantren Tasdikul Quran ada OSIS yang diberi nama OSTQ, Organisasi Santri Tasdikul Quran.
bagi kalian yang ingin mengembangkan kreativitas, ingin berorganisasi, bisa bergabung bersama kami. Nanti kami akan seleksi dan akan pilih siapa yang terbaik. Dan yang terakhir ada ekstra kurikuler. Ekskul terbagi dua. Yang pertama ekskul wajib, yakni pramuka. Tentunya akan dilaksanakan atau dikerjakan oleh santri dari kelas 7 hingga kelas 9. Kemudian ekskul pilihan meliputi yang pertama ada ekskul Arabic Club, kemudian English Club, futsal, taekwondo, hadroh, dan yang terbaru di tahun ajaran baru ini ada ekskul multimedia. Silakan pilih satu atau dua di antara 6 ekskul pilihan. Silakan kalian tentukan berdasarkan passion, hasrat, keinginan yang kuat dari kalian, bukan berdasarkan dari pilihan teman semata. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali ke pesantren dan sekolah untuk berkegiatan kembali. Insya Allah itu saja yang bisa Bapak sampaikan terkait kegiatan kesiswaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga tetap semangat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai kurikulum yang dipakai di SMP ini Tasdikul Quran. Kurikulum yang kita pakai yaitu kurikulum 2013, di mana setiap siswa akan dituntut untuk belajar lebih aktif. Selain itu, pada setengah semester ke depan kita akan melaksanakan pembelajaran daring. Nantinya kita akan menggunakan Google Classroom, jadi semuanya harus menggunakan email ya. Baik itu punya ibu, punya bapak, ataupun punya kakak, yang penting ada emailnya. Untuk jadwalnya nanti akan diinfokan kembali beserta dengan tutorial penggunaan Google Classroom-nya. Selain itu, di SMP ini Tasdikul Quran, pelajaran yang kita gunakan yaitu campuran dari pelajaran dinas dan juga pelajaran pesantren. Untuk jadwalnya juga nanti akan menyusul. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi baru SMP Islam Multi Intelijensi. Perkenalkan, nama saya Husna Mulyati sebagai guru BK di SMP ini. Selama 2 bulan ke depan ini, kita akan memberlakukan pembelajaran online. Insya Allah kita akan menggunakan Google Classroom. Jadi nanti bisa disiapkan selanjutnya seperti apa. Untuk lebih detailnya nanti ada guru yang akan membahas mengenai hal ini lebih lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai tips supaya tetap menjaga semangat belajar online itu seperti apa. Yang pertama adalah 1, siapkan alatnya, pastikan siap ya. Bisa menggunakan HP Android atau laptop. Baterai pastikan full. Jadi jangan sambil dicas, nanti takutnya agak mengganggu. Terus yang kedua, kuota disiapkan dan pastikan jaringan internetnya lancar. Kalau misalnya butuh ke pojok ruangan atau ke tempat-tempat yang biasanya ada kan jaringan internetnya yang lebih lancar dibanding di sisi rumah yang lain, nah itu siapkan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, beri batasan waktu. Jadi kalau misalnya ada tugas, itu kalian harus menentukan deadline untuk diri kalian sendiri. Biasanya sih guru akan menentukan ya, misalnya pelajaran matematika, tugas harus dikumpulkan 1 jam setelah tugas diberikan, biasanya seperti itu. Tapi kadang ada sebagian guru yang tidak memberikan batasan waktu. Jadi kalian bisa mengumpulkan tugas itu tengah malam bahkan. Tapi sebaiknya untuk diri kalian sendiri, kalian memberikan batas waktu yang jelas. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya kita tidak memberikan batasan waktu yang jelas, nanti kita akan cenderung untuk
mengulur-ngulur waktu. Jadi misalnya nih ada tugas bahasa Indonesia misalnya, tidak ada batasan waktunya, kalian bisa mengumpulkan kapan saja, yang penting hari itu misalnya seperti itu. Nah nanti kalian mikir nanti aja lah, kan bisa nanti siang kalian ngapain, nonton TV dulu atau main dulu atau nonton YouTube dulu. Setelah siang nantilah, nanti sore gitu, sore nantilah, masih nggak mood. Nah akhirnya molor lagi sampai malam, akhirnya malam-malam buru-buru mengerjakan tugas yang akhirnya hasilnya tidak maksimal gitu kan. Jadi sebaiknya kalian harus memberikan batas waktu yang jelas. Itu yang kedua ya. Selanjutnya yang ketiga adalah jadikan itu jadi rutinitas harian kalian. Kalau itu dijadikan kebiasaan, maka semua itu tidak akan terasa berat. Tapi kalau misalnya itu dijadikan beban, itu nanti pasti berat, pasti malas ngerjain tugasnya. Jangan kan ngerjain tugas, buka materinya aja malas, bacanya aja malas gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian membiasakannya, menjadikan itu seperti rutinitas harian, setiap hari kalian melakukan itu akan terasa lebih ringan. Anggap saja kalian seperti sekolah seperti biasa, bangun pagi, mandi, sarapan, siapkan alat-alatnya, HP, laptop, kuota siap, semuanya siap, sudah sarapan, sudah kenyang, sudah ke kamar mandi, jadi nggak perlu ada gangguan perlu kamar mandi, sudah siap, langsung kalian buka materinya. Kalau misalnya ada materi yang harus dibaca atau ada video yang harus ditonton, kemudian kerjakan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terus yang terakhir, kalau misalnya ada masalah, jangan malu-malu untuk tanya sama guru yang bersangkutan. Misalnya kamu, tugasnya nih nggak ke-save atau tugasnya nggak kekirim misalnya. Nah kalian bisa langsung hubungin melalui WA. Insya Allah guru kita di sini semuanya bisa menggunakan WA. Nah tapi jangan lupa pakai bahasa yang bagus dan benar, pakai sopan santun yang benar. Sopan santun ini seperti apa sih Bu? Yang pertama didahului dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis assalamualaikum dengan lengkap. Selanjutnya bisa lengkap, bisa WRWB terserah. Karena kan ya kalau disingkat-singkat nanti maknanya jadi lain. Terus gunakan bahasa yang baik dan benar, jangan pakai bahasa gaul, nanti nggak paham kita. Terus gunakan kata sapaan, misalnya membalas baik Bu atau baik Pak, baik Ustadz, baik Ustazah, seperti itu. Terus diakhiri dengan terima kasih. Ini bukan karena kita ingin dihormati, tapi ini adalah sopan santun, aturan yang umum gitu, yang nanti akan terus digunakan sampai nanti. Kalau misalnya nanti kalian kuliah, kalian menghubungi dosen, tata keramanya. Nah, jadi sudah cukup sampai di sini saja. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada sesuatu kesulitan, bisa langsung hubungi guru masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I really love this place. I don't wanna leave it. Supri, come back to your planet, or I'll destroy